Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, PT Nisco Daya Utama. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan K3 konstruksi bangunan, di mana video ini merupakan video yang kedua. Kita akan langsung saja menyimak penjelasan dari Pak Hirman Karim mengenai K3 konstruksi bangunan ini. Silahkan Pak Hirman Karim. Oke, terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dengan video yang kedua dari Construction Safety Management atau K3 konstruksi bangunan. Ini adalah video yang kedua yang akan kita bahas selama lebih kurang 20 menit. Judulnya yaitu Under Construction Meeting yang tetap harus ada dalam kegiatan untuk menjamin keselamatan bangunan yang dikerjakan oleh pekerja-pekerja. Safety system itu bagian dari safety system melakukan meeting terhadap construction bangunan. Oke, seperti biasa dalam melakukan construction safety management system ini ya, atau dalam melakukan suatu kegiatan konstruksi, maka sudah jelas akan dilakukan berdasarkan SOP atau standar operating procedure yang menunjukkan langkah-langkah pekerjaan yang berjenis macam-macam, namun mempunyai kesamaan, yaitu berupa langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan dalam kegiatan tersebut. Ya, sudah itu tentu dari pekerjaan tersebut ada bahaya dan tentu ada risikonya, dan risikonya harus dikaji tingkatnya. Ya, maka setelah itu baru diterapkan kontrol. Itu sudah standar yang harus kita singgung ya. Misalnya kegiatan berupa ini, jadi dari SOP tadi, dari langkah-langkah tadi ada job safety analysis yang harus kita analisa ya keselamatannya dari langkah-langkah pekerjaannya. Kalau perlu mungkin dibuat permit to work standar tambahan atau SOP tambahan. Hazard Identification Assessment ini sejalan dengan apa saja yang kita kerjakan, pasti harus ada langkah-langkah ini ya. Di potensi bahaya di konstruksi ini yaitu seperti umum minimal ada fisik, elektrik, tapi didominasi oleh bahaya fisik, bahaya listrik juga, suatu bahaya panas yang nomor 3, dan bahaya kimia, suatu bahaya biologi mungkin tidak terlalu berurusan dengan bahaya ini, tapi bahaya ergonomis yaitu kesesuaian ya, ketidaksesuaian orang dengan pekerjaannya, dengan lingkungannya, dengan cara kerjanya atau dengan peralatannya. Maka dari bahaya ini ada risiko yang harus kita nilai. Dinilai risiko untuk melihat tingkatnya, mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Ya, levelnya, dan melakukan kontrol. Kontrol ini harus tetap jalan, tetap ada untuk memastikan terkendali, tidak ada akhirnya kecelakaan apabila kontrol yang sesuai diterapkan. Kontrol ini sifatnya hierarki ya, yang paling efektif itu nomor 1 eliminasi, yang kedua substitusi mengganti, yang ketiga isolasi ya khususnya untuk listrik. Itu ada yang engineering, rekayasa, kontrolnya, rekayasa, suatu administratif mungkin macam-macam ya, rambu-rambu, pelatihan-pelatihan, dan mungkin nomor 6 nih kontrol yang paling didominasi bentuk APD atau PPE, Personal Protective Equipment atau alat pelindung diri ya. Karena di bangunan, di konstruksi gedung itu banyak bekerja di ketinggian. Kita akan bahas secara detail mengenai bahaya-bahaya dan apa kendalinya. Jadi semua itu berdasar konsep keselamatan dan kesehatan kerja tidak akan pernah terlepas gitu. Hazard mitigation ini tadi yang sudah kita bahas ya, mengenai ini eliminasi, menghilangkan, mengganti isolasi untuk kontrolnya ya, hierarki kontrol secara hierarki.
Sudah itu kita juga singgung sini ini ada YouTube yang sudah jadi, ya, kebijakan ketiga dari silabus A3 umum ini sebanyak 20 item, ya, sampai GSA Job Safety Analysis. Suatu kita sudah membahas juga P2K3, item nomor 4, K3 listrik juga sudah kita lakukan, sudah dalam bentuk YouTube. Dan basic firefighting juga sudah selesai. Suatu K3 konstruksi yang saat ini kita lakukan. Ya, ini yang kedua ya. Oke. Ini juga kita harus membiasakan bahwa risiko itu harus kita kaji untuk memastikan apakah kontrol yang sesuai supaya jangan terjadi kecelakaan. Jadi gunanya manajemen risk ini untuk mengetahui tingkat risiko dari bahaya yang kita kenali, ya. Untung kalau kita kenali, kalau tidak kita kenali tunggu aja kecelakaan. Begitu sikapnya. Jadi kalau di konstruksi site ini harus kita ingatkan terus danger, ya. Yang tidak ada keperluan, ya, dilarang masuk ke daerah construction, karena orang yang masuk tanpa wewenang dan terjadi sesuatu sama dia, yang salah itu tidak orang itu, yang salah yang bertanggung jawab di site. Itu sudah tanggung jawab dari sesuai dengan undang-undang dan peraturan K3. Ini bentuk kecelakaan-kecelakaan di konstruksi bangunan. Ya, jadi construction accident, kecelakaan konstruksi ini bentuknya yang harus kita pahamin. Jadi dari aspek inilah kita mulai bergerak memikirkan, ya. Dan ini juga kita harus singgung lagi, ya, penyebab kematian itu khususnya adalah jatuh di lingkungan karena dia bekerja di ketinggian, ya, misal 7% dan tidak bergerak, yang dari atap jatuh ke bawah, ya, jatuh nih meninggal itu 31%. Yang paling tinggi, ya, suatu lower level 6%, ladder jatuh di tangga 24%, kalau dari girder structural 7%, scaffolding 15%. Ya, banyak juga kita bahas nanti mengenai scaffolding. Suatu kalau full ground level ini juga ada 5%. Itu bentuk kejatuh yang membuat meninggal, ya, data-data ini. Oke, hazard. Ya. Ini kita mengenai, sudah kita kenali hazardnya nih. Sudah jelas hazardnya ini panas, jatuh, ya, bermacam-macam apanya bahayanya yang harus kita pastikan. Yaitu misalnya ada memindahkan objek, memindahkan barang, memindahkan sesuatu. Ini suatu kegiatan, ya. Ada SOP-nya. Kalau dilihat rumit tentu harus ada SOP-nya. Bagaimana memindahkan sesuatu barang, ya. Maka lokasi konstruksi adalah lingkungan yang terus berubah dan bahaya konstruksi terus meningkat saat konstruksi sedang berlangsung. Ada banyak benda bergerak yang biasa ditemui di lokasi konstruksi. Ini termasuk peralatan pengangkatan di atas kepala. Maksudnya di atas kepala di bagian di atas gitu, ya. Kendaraan pasokan dan penggali yang semua bergerak di sekitar medan yang biasanya tidak rata malahan. Jadi sudah kelihatan bahayanya. Maka mengurangi atau menurunkan tingkat risiko harus selalu menjadi prioritas. Pekerja harus selalu hindari bekerja dekat dengan objek yang bergerak atau ada peralatan yang bergerak, beko atau apapun, ya. Alat-alat besar yang bergerak itu jangan dekat dengan objek tersebut. Ya, kita harus hindari. Suatu waspadalah terhadap lingkungan sekitarnya, terutama jika objek tidak memiliki lampu atau beepers. Beepers ini bunyi kayak fluid kecil, ya. Dit gitu bunyinya macam-macam, ya, untuk memberitahu, ya. Sebab ada saja alat itu tidak ada dilengkapi dengan bunyi ini, beepers namanya. Kenakan alat pelindung diri, APD, ya. APD, personal protective equipment, seperti jaket visibilitas tinggi. Maksudnya jaket itu ada fleksibel dia, jadi kena sinar di tempat gelap dia akan kelihatan, dia jaket khusus, jaket pekerja, ya. Itu maksudnya di sini visibilitas tinggi, untuk memastikan orang saling bisa mengenal gitu, ya, bisa melihat. Itu maksudnya pakai gitu. Oke, ini bentuk bekerja jangan dengan dekat alat yang bergerak. Jadi harus dikendalikan dengan menjaga jarak. Itu kontrol isolasi yang kita sudah sebut tadi. Ya, harus diisolasi diri kita dari sesuatu yang bergerak, dari alat yang bergerak. Ya, suatu menggunakan PPE sebagai kontrol, ya, yaitu APD dan PPE. Kalau menurut hierarki ini yang keenam, ya, kontrol yang harus diterapkan, yang harus dilaksanakan, yang harus dijalankan di
konstruksi, kerja konstruksi. Dan ini juga diulang lagi, do not work close to moving object, yang bekerja dekat alat yang bergerak. Ini bentuknya harus dipastikan isolation control, ya. You have to be isolated dari barang yang bergerak, dari moving equipment. Berikut mengenai slip, ya, slipnya tergelincir, terjatuh, terkait, ya, bisa juga. Ya. Ini sering akan terjadi, ya, di hampir semua di lingkungan tempat construction. Karena lokasi konstruksi sering memiliki medan yang tidak rata, bangunan pada berbagai tahap penyelesaian, dan bahan yang tidak digunakan di lokasi. Tidak mengherankan bahwa tergelincir, terpeleset, dan jatuh adalah bahaya yang sifatnya umum, ya, dan tentu harus diberikan tanda-tanda supaya orang tuh orang siap sedia gitu. Selanjutnya, ketiga keselamatan melaporkan bahwa beberapa ribu pekerja konstruksi terluka setiap tahun setelah tergelincir atau tersandung, dan bahwa sebagian besar dapat sebenarnya dihindari dengan mengelola area kerja tersebut dan rute akses secara efektif seperti tangga dan jalan setapaknya ada dan terjaga gitu, ya, jelas kelihatannya gitu. Setelah itu mereka mengendalikan lokasi konstruksi harus secara efektif, mengelola situs, ya, situs itu lingkungan kerjanya, sehingga pekerja dapat bergerak di sekitarnya dengan aman, ya. Risiko harus selalu dilaporkan dan diurutkan untuk mengurangi kemungkinan cedera. Jadi kita tuh harus awas melihat sekitar kita bahaya bagaimana, apakah dari atas, dari samping, ataupun dari bawah. Jadi pastikan, ya, watch out, awas melihat, ya, melihat terjungkal, terbanting, terjatuh, ya, dan bisa terjadi di construction site istilahnya, ya. Jadi jangan terjadi, maksudnya, ya, kita itu sampai slip atau tersandung, ya, dan atau bisa jatuh ke sesuatu atau ke lubang. Ini terjadi dan sering, dan kita tentu diingatkan. Yang jelas sudah kita kenali bahaya-bahaya seperti yang digambar ini. Suatu mencegah slip, ya, trip dan fall. Gimana caranya? Itu jadi harus dibiasakan dan melihat, pastikan kita itu tidak tersangkut, tidak terkait kaki kita, tidak apa namanya, pokoknya semua itu, ya, bisa menimbulkan kita tuh jatuh. Ya, jatuh inilah itu bahaya kinetis atau bahaya fisik. Bahaya pertama yang ada di pengendalian tingkat risiko, ya, pengendalian dari risiko bahaya. Ya, itu semua itu adalah bahaya fisik. Oke, selanjutnya, ya, ini materi yang harus artinya untuk kita pahamin, ya, apa yang bisa kita pahamin. Jadi yang harus dikenali sebelum bekerja tuh lingkungan kerja ini, ya, apalagi kalau kita seorang safety atau safety minded profesional, kita dengan melihat sepintas lalu nih, wah, ini tidak ada kecelakaan, tapi ini sudah memberi aba-aba ke kita, ya, sudah memberi tanda ada bahaya yang harus kita kenali, ya. Ini baru bentuk bahaya ini, ya, mungkin posisinya, ya, posisi itu yang berhubungan dengan ergonomis, ya, sudah itu kegiatannya, gerakannya, atau apa yang sedang dilakukannya, ya, ada yang misalnya bercanda gitu kan, bercanda ini kan itu horseplay namanya istilahnya nih. So horseplay ini termasuk bercanda, dorong-dorongan, itu paling sering sering menyebabkan terjadinya kecelakaan, ya. Maka selanjutnya setelah kita kenali bahaya dari di site ini, ya, ini site namanya, atau kita lihat juga, kita kenali bahaya scaffoldingnya, lihat tuh bengkok tiangnya, tangganya begini, yang kemampuan bahaya ini. Maka selanjutnya apa? Setelah kita kenali bahaya-bahaya yang banyak ini, ya, dengan tingkat risiko bervariasi tentunya. Tentu setelah kita kenali bahayanya, maka kita kaji dengan menggunakan matriks tadi. Maka tahu kita tingkat risikonya apa ini. So, ada yang mengancam, mungkin terjadi kematian kalau yang jatuh misalnya jarak 5-6 meter di atas, jatuh, ya, mati. Dan ini salah satu lagi contoh, ya. Contoh ini harus diadakan inspeksi atau observasi. Ya, di sini belum ada kecelakaan ini.
Namun kejelian, kemampuan seseorang yang safety minded profesional ya akan mengetahui banyak ini ya bahaya yang dilakukan orang ya. Bahaya manual handling itu menangani sesuatu dengan mengangkat sesuatu yang tidak benar caranya, seperti yang baju merah ini kan, yang apa ini tidak benar caranya dia mengangkat ini, atau naik apa namanya ini, naik forklift seperti ini, ada bahaya ini dia. Suatu dia bekerja melakukan sesuatu dengan listrik ya, dan basah tempatnya di sini, ini ada listrik, kabel listrik di sini, tumpuan barang di sini di depan lift ya, di emergency exit ditumpuk barang-barang. Jadi tidak berfungsi nanti emergency exit ini saat dibutuhkan. Jadi di sini ini mungkin lebih dari 20 bahaya ya. Tentu melakukan penelitian dan melakukan observasi ya, atau inspeksi. Kayak lantainya ada kulit pisang yang sudah jelas kalau terinjak bisa licin dan bisa terbanting orang. Oke, kita lihat sekarang kemana ya. Hazard, bahaya ya, sudah jelas, ini yang harus kita kenal, harus kita kenali sebelum bekerja ya. Bagaimana kita, kalau kita lihat satu-satu ya. Pertama, orang turun tangga. Nah, turun tangga sudah jelas ada bahayanya nih, bahaya fisik, yaitu bahaya jatuh. Jatuh itu bahaya fisik, bahaya kinetik ya. Bagaimana kita risikonya ini? Mungkin mati tidak dia jatuh, jaraknya mungkin 1 meter lah, mungkin kurang 1 meter. Jatuh dia tentu tidak fatal ini, tidak mungkin fatal, tapi bisa sedikit sedang gitu istilahnya kan. Nah, apa kontrolnya? Nah, ini kemampuan seorang safety minded profesional. Di sini harus kita terapkan apa? Tanda rambu-rambu, yaitu sama dengan administratif kontrol. Rambu-rambu di sini ya. Sudah itu mungkin dibutuhkan sini engineering control, yaitu memasang pegangan tangan. Ya, pegangan tangan di sini nih. Suatu kalau rambu-rambu ya sudah jelas kan. Turun hati-hati dan uh, uh, ya hati-hati, awas jatuh. Itu sudah cukup memberitahu. Sudah itu apa berikut? Yang berikut ini, seseorang yang membuang sampah seenaknya ya, kena kepala orang lagi gitu kan. Nah, sekarang apa kontrolnya ini? Ya kalau di kelas ini saya selalu tanya langsung orangnya ya. Apa kontrolnya nih? Ini juga kontrol administrasi. Apa bentuk kontrol administrasi? Itu himbauan dari direktur, dari manajemen. Ya, himbauan harap sampah dibuang pada tempatnya. Ada gitu. Jaga kebersihan. Itu sudah bentuk kontrol administratif. Ya, menjaga housekeeping. Housekeeping itu kerapian dan kebersihan. Jadi keep housekeeping. Ya, itu sudah cukup untuk memberitahu harus dijaga. Orang tidak membuang sampah seenaknya saja. Ya. Oke, setelah itu selanjutnya ini, ya, apa nih bahayanya? Jelas bahayanya naik dia ke atas garpu dari forklift. Garpu forklift sudah jelas dia berbahaya jatuh. Apa kontrolnya juga lagi ini? Jadi kontrolnya adalah operator itu harus certified, dia harus apa kompeten. Kompeten berarti dia punya sertifikat. Di pelatihan forklift ya sudah dinyatakan di sana bahwa garpu bukan untuk mengangkat orang. Jadi kalau seorang operator melakukan suatu kesalahan dan dia terbukti sudah mengikuti pelatihan dengan sertifikasi, tapi tetap dia melakukan, berarti dia tuh berhak bisa dia diberhentikan kerja, ya. Kecuali dia bukan orang yang certified. Jadi di sini nih banyak nih contoh-contoh yang harus jeli kita melihat. Nah, ini ada 3 point aspek, ya. Ada 5 manjat ini termasuk penting ini. Apa dimaksud dengan 3 point aspek? Yaitu kakinya. Ya, kalau nggak salah kita udah bahas di video yang lalu. Ya, apa kalau dia sedang melangkah kakinya, ya berarti 2 poin yang bersentuhan dengan tangga. Satu kaki dan satu tangan. Karena tangan yang satu megang. Jadi ini baru bentuk 2 aspek dan berbahaya kali ini. Ya, bisa jatuh orang kalau gini nih. Biasanya di, di apa namanya di tangga ini ditulis ya, keep 3 point aspect gitu ya, ditulis gitu tuh. Jadi orang tahu nggak boleh menenteng sesuatu kalau naik tangga seperti ini. Sudah itu apalagi ini nih, kayak tangganya sudah damage, sudah rusak, sudah tidak reliable, tidak bisa diharapkan, masih dipakai. Ya, jadi berarti ini unsafe.
Sudah jelas unsafe condition, berbahaya. Inilah yang harus diinspeksi. Setelah itu berikutnya orang ini bekerja tapi menggergaji tidak menggunakan goggles. Goggles itu apa? Safety glasses. Ya, sudah jelas ini sesuatu yang berbahaya. Inilah yang harus dikenali semuanya. Ini dikenal. Misalnya kalau ini apa kontrolnya nih? Kontrolnya juga tadi sama dengan housekeeping, kebersihan, ada himbauan, ada tertulis himbauan gitu. Jadi di sini semua ini diminta kemampuan seorang safety minded profesional untuk mengetahui apa saja bahaya-bahayanya ini. Ini cara mengangkat juga, ini penting kali. Ya, dan ini juga menggunakan dipakainya goggles untuk dia sebagai tukang las, tidak dipasang di matanya gitu, di mukanya gitu ya. Padahal sedangkan dia memasang apa menggunakan alat pembakar dan ini gasoline, tempat bensin tangkinya ya. Jadi sangat berbahaya kerjaannya orang-orang ini. Ini juga dia menumpuk sesuatu di apa di conveyor belt kayak ini istilahnya kan. Ini juga mengangkat sesuatu tidak sampai dia terhalang untuk melihat ke depan. Ya. Dan ini juga bahaya berikutnya, dan ini berbicara sambil melihat tempat sedang dia ngerjakan sesuatu. Dan ini juga bekerja dan tidak menggunakan cara mengangkat dengan benar. Dan ini juga meleleh housekeeping. Ya, jadi banyak kontrol secara administratif supaya orang itu patuh. Di sini yang harus dibuat. Ya, sudah ini juga orang tidak pakai helmet di tempat kerja di sini ini tidak pakai helm. Ya, oke, saya rasa itu yang paling penting kita ketahui bahwa menginspeksi tujuannya adalah untuk mengenali bahaya. Karena ada hal-hal yang tidak sesuai standar safety lagi dilakukan oleh orang. Kalau sudah tidak sesuai dengan standar safety, berarti itu bahaya. Kalau itu bahaya, kalau kita nilai tingkat risikonya sangat bervariasi, ya. Dan kalau risikonya bervariasi, bisa tinggi, bisa sedang, dan akan menimbulkan cedera. Jadi banyak dipergunakan di sini kontrol administrasi. Oke, sama Sasif saya cukup untuk materi yang kedua ini ya kita bahas. Terima kasih. Oke, baik. Demikian tadi penjelasan dari Pak Hirman Karim terkait dengan materi K3 konstruksi bangunan. Itu yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Apabila Bapak Ibu ingin berkomentar atau ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan ataupun komentarnya di kolom yang tersedia. Kita cukupkan untuk video kedua ini. Kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.